Kiranya memenuhi kami dan kebaikan-Mu melimpah atas kami umat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas pujian kami di pagi hari ini, atas penyembahan kami. Engkau berkenan atas pribadi kami dengan anugerah-Mu yang mampukan kami. Engkau angkat, Engkau pulihkan kami. Bahkan Engkau nasihati dengan firman-Mu. Engkau kuatkan untuk hidup melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Nanti kami siap mendengarkan firman-Mu berbicara bagi kami. Dengan kuasa-Mu tuntun kami dalam kebenaran-Mu, nasihati kami. Biar kami di tempat ini boleh merenungkan firman-Mu dan mendapatkan rema ilahi-Mu untuk kami boleh terus bersukacita, mengasihi-Mu, melayani-Mu sepanjang hidup kami mengiring Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Baik, shalom bagi kita semua. Oh, kok kurang semangat ini shalomnya. Shalom. Haleluya. Kita ya bersyukur boleh memulai ibadah di pukul 8 pagi ini ya. Dengan segala apa adanya kita mau melangkah dalam iman ya. Dan terima kasih untuk tim yang mau bayar harga ya. Kita bayar ekstra ini, artinya ya lebih awal datangnya ya, bahkan memberi persembahan untuk kita lebih ya, karena kita 2 kali ibadah. Tapi percayalah ya, apapun yang sudah kita berikan, Tuhan tidak pernah berhutang bagi kita. Amin. Amin. Karena itu doa dan harapan saya kita tetap bersukacita bersama-sama, kita yang melangkah terus dalam rencana Tuhan ya. Seberapa kita yang memulai ini sudah sangat banyak, walaupun semua masih jemaat yang setia. Tapi puji Tuhan ada jiwa baru hari ini, pemain keyboard kita. Haleluya. Ya bersyukur bagi saudara kita Sinaga mulai melayani kita ya, bersama-sama melayani Tuhan ya, melayani bersama kita di tempat ini. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kita akan ya lihat satu kebenaran firman Tuhan yang mungkin sudah sering kita dengar, dan salah satu ayat kesukaan saya supaya kita boleh ya bersemangat, bersukacita senantiasa dan mempercayai rencana Tuhan dan janjinya di dalam setiap apa yang kita lakukan ya. Kiranya kebenaran ini kita sadari, bahkan kita hidupi ya. Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24 ya. Kalau multimedia boleh tampilkan ayatnya saja ya. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Baru nanti di ibadah kedua kita akan lanjutkan ya, yang 2 minggu terakhir kita bicarakan tentang yang mengembangkan karunia menolong yang hanya bisa mengangkat tandu ya. Nah, kita akan lihat di ibadah pertama ini kita belajar tentang hati kita untuk senantiasa boleh mengasihi Tuhan lewat kebenaran firman ini. Kolose 3 ayat 23 dan 24 ya. Saudara boleh buka di Alkitab ya, di handphone saudara, dan kita baca ayat ini bersama-sama. Cuma 2 ayat, tapi ini begitu powerful ya, karena dari sini kita melihat bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita ya, kebenaran yang Dia berikan bagi kita di dalam melayani Dia ya, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kebetulan, dan semua ada dalam pengamatan Tuhan ya. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Multimedia bisa ada? Nggak ada. Oke, kalau gitu ya saudara boleh baca di handphone saudara. Yang siap membacakan firman Tuhan katakan amin. Amin. Aminnya biar kita buat kayak 300 orang. Amin. Haleluya. Baik. 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara ya, ini ayat yang saya katakan tadi salah satu ayat yang saya suka dan yang membantu saya untuk
yang mengingatkan saya untuk melayani dia dengan sepenuh hati. Ya, karena ya saya pun mengalami bagaimana ayat ini suatu itu yang nyata, bahwa kalau kita menerima upahnya dari Tuhan, maka itu menjadi upah yang tak terbatas. Tapi kalau kita menerima upahnya dari manusia, suraku, upah manusia itu terbatas, ya. Karena harta manusia terbatas, tapi harta Tuhan, milik Tuhan itu tidak terbatas. Nah, yang pertama dikatakan ya apapun juga. Nah, berarti kalau kata apapun juga itu berarti tidak terkecuali, ya. Katakan dengan saya, apapun juga. Apapun juga. Ya, artinya tidak ada pengecualian. Ya, bukan dikatakan kalau kamu melakukan sesuatu di GBI Rock, enggak. Kalau kamu melakukan sesuatu di gereja, kalau kamu melakukan sesuatu di pekerjaanmu, ya, kalau kamu melakukan sesuatu kepada orang yang membenci kamu, kalau kamu melakukan sesuatu kepada orang yang baik kepadamu, enggak, saudaraku, ya. Tapi dikatakan apapun juga. Kalau kamu melakukan sesuatu kepada siapapun juga, dan kalau yang kamu lakukan itu besar atau kecil menurut ukuran manusia, yang pertama sekali lagi, apapun juga yang kita perbuat, ya. Saudara, ini yang tidak gampang. Karena apa? Kita bisa memperbuatnya, ya, perbuatlah dengan segenap hati. Kita bisa memperbuatnya dengan segenap hati kalau yang kita lakukan itu misalkan kepada orang yang baik kepada kita. Kalau yang kita lakukan itu misalkan kepada sesuatu hal yang menjanjikan, dalam tanda kutip, kita dapat rupiah dari situ. Ya, saudara, ingat, untuk mengembangkan karunia jangan cari nama, jangan cari upah. Ya, itu yang kita renungkan beberapa minggu ini. Jadi, ya, yang pertama, mari saudara, ternyata firman Tuhan mengajarkan kalau saudara mau mendapatkan upah yang dari Kristus, maka apapun juga. Ya, dalam ibadah yang masih kecil, perbuatlah dengan segenap hati. Amin. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, amin. Ya, jangan, ya, kadang kalau gereja kecil atau umatnya kecil, kadang hamba-hamba Tuhan, saudaraku, ya, kadang bahkan kami pendeta-pendeta pengkhotbah diundang khotbah di gereja kecil malas, ya. Karena apa? Dipikir tekannya kecil, ya, ya. Makanya pendeta itu kan STH, ya, si jalo tumpak hamaulateo katanya. Sebab mereka, ya, kalau diundang oleh persekutuan yang kecil, saudaraku, ya, langsung, aduh, nanti tumpaknya berapa gitu. Tiba-tiba kalau diundang, kemarin ada teman saya kesaksian hamba Tuhan, dia saudaraku bertobat, ya, untuk tidak memandang dan memilih-milih. Waktu dia diundang oleh sebuah persekutuan para bisnis yang gak enak kalau saya sebutkan namanya, orang-orang pengusaha, pebisnis khotbah, dia semangat sekali. Karena apa? Dia berpikir, ya, tumpaknya besar, ya. Jadi dia sangat semangat, khotbah berapi-api, saudaraku. Begitu dia pulang di salam, saudaraku, kata dia kaget, ya, dia cuma dapat 50.000, saudaraku. Padahal para pengusaha dan persekutuan itu orang-orang bisnis, tapi dari situ dia bertobat, ya. Sehingga, ya, kalau dia melayani Tuhan, dia belajar apapun juga, dimanapun juga, ya, bukan hanya karena melayani dalam skop yang besar kepada orang-orang yang hebat menurut dunia. Saudaraku, kalau kita melayani dimanapun, ya, kita harus memperbuat dengan segenap hati kita, ya, tidak setengah hati, tidak asal-asalan, tapi segenap hati, ya. Perbuatlah dengan segenap hati. Nah, jadi apapun juga, ya, mau itu hal yang kecil, mau itu hal yang menjanjikan atau tidak menjanjikan, mau itu persekutuan kecil, ya, mau itu gereja kecil, mau itu gereja perintisan, mau itu gereja yang besar, ya, mau itu kepada orang yang jahat kepada kita atau kepada orang yang baik kepada kita. Dan yang jahat kepada kita itu gak gampang untuk berbuat dengan segenap hati.
Ya, kalau dengan segenap kebencian mungkin ini yang terjadi, saudaraku. Ya, kalau ada orang yang udah berbuat jahat kepada kita, terus kita disuruh Tuhan menolong, ya, ketika dia di tengah-tengah kesulitan, terus kita mau menolong, saudaraku, nggak gampang. Mungkin kita asal-asalan menolong, atau bahkan kita enggan untuk menolong. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, apapun juga yang kita perbuatlah dengan segenap hati kita, ya, segenap hati. Sekali lagi, bukan setengah hati, bukan asal-asalan, tapi segenap hati. Nah, kata segenap hati ini yang menjadi dasarnya, ya. Jadi tolak ukurnya ini adalah segenap hati. Hari ini doa saya selaku kita yang datang ke tempat ini sudah datang dengan segenap hati. Amin. Ya, pagi-pagi tadi saya buat kopi sebelum nanti minggu depan nanti tugasnya koordinator ibadah pertama Pak Widodo nanti yang menyediakan, ya. Karena ya di ibadah pertama ini nanti kita buatkan snack, ya, kita buatkan kopi karena mungkin nggak sempat sarapan dari rumah, ya, nanti yang melayani ya mungkin kita pikirkan untuk dapat konsumsi dan lain sebagainya, ya. Saudara, waktu pagi-pagi bangun saya penuh semangat, wah mantap, ya. Karena apa? Selalu merupakan sukacita bagi saya kalau bisa melayani umat Tuhan, bukan hanya lewat firman, ya. Kalau bisa pelayanan jasmani pun bisa saya berikan, saya akan berikan, ya. Hobi saya suka buat kopi, ya, berkali-kali, ya, kalau komen dia ada di sini, saksinya dia dan banyak hamba Tuhan, ya, rekan-rekan pekerja sini yang suka kopi, ya, mungkin bisa saya katakan mereka semua pernah saya buatkan kopi, dan saya lakukan itu dengan senang, saudara, ya, tanpa sungut-sungut, tanpa apapun, dan bukan karena terpaksa dan tidak ada kepentingan apa-apa, tapi semua adalah dengan segenap hati, ya. Saudaraku, ini tolak ukurnya. Sekali lagi doa saya, kita yang hadir di tempat ini pagi hari ini, kita semua melayani dengan segenap hati. Ya, tidak ada hal-hal yang Pak Gembala ini nambah-nambahin kerjaan aja. Nggak ada di tempat ini seperti itu. Amin. Amin. Jadi nggak bisa aku bangun jam 7, ya. Atau nggak bisa aku bangun jam 8. Biasanya mungkin kalau ibadah yang pukul 10 kita ada yang bangun pukul 8, ya. Karena mungkin dari tempat ini apalagi yang latihan sampai jam 11 malam, kadang-kadang yang di rumah udah jam 12 malam mungkin, ya. Tapi sekali lagi, saudaraku, mari kita lakukan dengan segenap hati. Pelayanan yang sudah kita mulai ini, mari kita lakukan dengan segenap hati, ya. Dan yang kedua, ya, yang pertama apapun, ya. Yang kedua, lakukan seperti untuk Tuhan, ya. Jadi apa yang kita lakukan dengan segenap hati ini, yaitu apapun juga. Nah, yang kita lakukan dengan segenap hati ini, maka yang kedua itu, ya, untuk supaya bisa dengan segenap hati, lakukan seperti untuk Tuhan. Nah, makanya nggak bisa kita pungkiri yang saya katakan tadi, kalau kita mau melakukan sesuatu, sering sekali kita lihat itu, ya, kepada siapa kita melakukannya. Makanya tadi saya katakan, kalau kita melakukannya untuk orang yang menyakiti kita, sulit untuk segenap hati. Tapi kalau itu kita lakukan untuk orang yang menyenangkan hati kita, yang baik kepada kita, akan lebih gampang kita dengan segenap hati. Jadi, saudaraku, kepada siapa kita lakukan sesuatu, itu, ya, sangat berpengaruh terhadap hati kita, apakah kita mau segenap hati atau tidak. Contohnya, ya, akan berbeda kalau misalkan saya mau memberikan atau menolong anak saya dengan menolong anak orang lain secara manusia, ya, akan berbeda. Karena apa? Saya lihat ini saya lakukan kepada anakku, ini saya lakukan kepada anak orang lain. Nah, makanya itu pengaruh. Tapi supaya kita bisa dengan segenap hati dalam apapun juga yang kita perbuat, maka Tuhan memberikan kuncinya. Tuhan menuntun kita dengan apa? Lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Artinya ketika saudara melakukan itu, lihatlah ini untuk Tuhan. Walaupun kenyataan dilihat mata adalah untuk orang yang menyakiti kita, walaupun kenyataan di depan mata, ya, yang kita lakukan itu adalah untuk orang yang mungkin, ya, tidak akan memberikan apa-apa faedahnya kepada kita. Tapi kalau kita melakukannya seperti untuk Tuhan, saudaraku, maka kita akan bisa
melakukannya dengan segenap hati. Jadi artinya waktu kita mau memberi sesuatu, waktu kita mau mengerjakan sesuatu, saudara lihatlah, itu yang menerimanya adalah Tuhan. Ya, itu yang mendapatkan perlakuan kita, yang mendapatkan perbuatan kita itu adalah Tuhan. Makanya dalam kitab Yakobus dikatakan bahwa ya bagaimana kita menolong orang-orang miskin, orang-orang asing dan lain sebagainya. Dan ya firman Tuhan katakan, karena beberapa orang di antara kamu tanpa menyadarinya, ketika mau melakukan itu dengan segenap hati, ternyata mereka sedang melayani malaikat Tuhan. Ya, firman itu berkata, karena bisa jadi itu malaikat Tuhan yang menyamar, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, pandanglah, lihatlah bahwa saudara sedang melakukan itu untuk Tuhan. Ya, kalau kita belajar, ya kita mungkin kerja, saudara ingat, bukan hanya untuk kita sebenarnya hasilnya, tapi lihat itu untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Tuhan sangat rindu memuliakan Dia, ya, lewat kehidupan kita. Tuhan sangat rindu namanya dimuliakan lewat hidup kita. Dan sekali lagi, ya waktu kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, kita pun dapat faedahnya. Tapi yang paling utama, lihat ini untuk Tuhan. Aku harus belajar keras karena ini untuk Tuhan. Aku harus bekerja keras karena ini untuk Tuhan. Aku harus melayani dengan sungguh-sungguh karena ini untuk Tuhan. Katakan amin. Amin. Kehadiran kita hari ini adalah untuk Tuhan. Yang ada kanan kirinya boleh lihat kanan kiri dan salam, katakan kau hadir bagi ini untuk Tuhan. Ya, haleluya. Yang gak ada kanan kirinya, lihat muka depan. Haleluya. Saudara, ya, untuk mempermudah kita, menolong kita untuk bisa ya melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Sekali lagi, lakukan seperti untuk Tuhan. Pandang Tuhan di balik segala sesuatu apapun yang kita lakukan. Ya, pandang Tuhan, lihat, ya, ada Tuhan di balik segala sesuatu yang kita kerjakan. Ya, ada Tuhan di balik apapun yang kita lakukan, bahkan mungkin sepertinya kecil, ya, tapi ada Tuhan. Karena apa, saudaraku? Sekali lagi, bagi Tuhan itu, ya, tidak memandang sekecil apapun sebuah perkara. Bukan masalah besar kecilnya sesuatu yang dipercayakan kepada kita, tapi bagaimana kita mau melakukannya. Makanya dikatakan segala sesuatu, itu yang pertama. Dan yang kedua, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Nah, waktu kita menyadari bahwa segala sesuatu, maka kita tanpa pilih-pilih lagi. Waktu kita menyadari seperti untuk Tuhan, maka kita tidak pandang lagi siapa, ya, si penerimanya, siapa yang mendapatkannya, tapi kita lihat ada Tuhan di balik itu, ya, seperti untuk Tuhan, ya, bukan untuk manusia. Dan yang ketiga, yang terakhir, supaya kita bisa dengan segenap hati, suatu ayat yang ke-24 dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Saudaraku, yang ketiga, yang terakhir, pandang upah yang dari Kristus. Artinya apa? Dengan jelas memang dikatakan pasti ada upahnya. Walaupun tujuan kita bukan untuk upah itu, tapi ya pandang upah yang dari Kristus, jangan upah yang dari manusia. Ya, jangan upah yang dari manusia. Kalau kita menyadari itu, maka kita nggak gampang kecewa, tapi akan terus dengan segenap hati. Tapi kalau kita tidak menyadari bahwa Tuhan memberikan upah bagi kita yang mau melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, ya mungkin pertama kita semangat, tiba-tiba saudaraku, selanjutnya ya hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, ya, atau bahkan kita dikecewakan. Udah kita berbuat baik, tiba-tiba kita dikecewakan, saudaraku. Udah kita menolong orang, kita diomongin, saudaraku. Yang udah kita, saudaraku, sungguh-sungguh belajar, dapat nilai merah, saudaraku, ya, yang kuliah IP-nya rendah mungkin. Saudara, kalau itu terjadi,
Kalau kita tidak pandang upah yang dari Tuhan, maka kita bisa menjadi kecewa. Nggak ada gunanya aku belajar, nggak ada gunanya aku berbuat baik, nggak ada gunanya aku rajin melayani, nggak ada gunanya aku melakukan ini dan itu. Tapi kalau kita pandang, saudaraku, upah yang dari Tuhan, saudara, ya, saudara tidak akan risau dengan upah atau akibat yang dari dunia. Karena apa? Ya, artinya kalau kita memandang upah yang dari Tuhan, yang pertama, itu artinya, saudaraku, ya, upah itu tidak instan. Ya, jadi artinya kenapa dikatakan dari Tuhanlah kamu menerima upahnya? Yang pertama, upah dari Tuhan itu tidak instan. Ya, karena apa? Biasa yang instan itu kurang baik. Makanya kayak mie instan disarankan jangan sering-sering makan mie instan. Ya, siapa di sini yang tiap minggu makan Indomie atau mie sedap dan kawan-kawan? Haleluya, bertobat. Ya. Karena apa? Memang jelas itu kurang sehat, ya. Ya, tapi ya itulah mungkin karena keadaan, tapi sudah kurangi, ya, karena memang itu kurang sehat. Ya, instan itu kurang sehat. Apalagi kayak kopi instan, sesuatu, ya, mamanya Hana ini kakak saya itu, ya, dan entah kenapa ya perempuan di antara kami suka kopi luwak instan. Selain harganya murah, harum katanya dan enak rasanya. Tapi ketika kita baca suatu komposisinya, kopinya itu cuma 1%. Sisanya zat pengawet lah, zat perasa lah, zat inilah dan lain sebagainya. Saudara, ya kadang-kadang saudaraku dampaknya memang tidak sekarang, tapi di kemudian hari. Kebalik dengan apa yang dikerjakan Tuhan. Upahnya enggak sekarang, tapi di kemudian hari. Nah, yang pertama sekali lagi, kalau kita memandang bahwa kita mendapatkan upah itu dari Tuhan, upah itu tidak instan. Artinya apa? Kita dilatih untuk bersabar. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, supaya bisa dengan segenap hati, yang pertama tadi, ya pandang segala sesuatu, tidak membeda-bedakan kepada siapa, seberapa besar, seberapa kecil, ya. Karena apa? Tapi segala sesuatu. Yang kedua, ya, mari ya kita melakukannya, saudaraku, ya, seperti untuk Tuhan, pandang Tuhan di balik itu, ya. Bukan siapa penerimanya, tapi pandang Tuhan. Dan yang ketiga, ya, pandang upah yang dari Tuhan. Dan upah yang dari Tuhan itu yang pertama sekali lagi, dia tidak instan. Jadi kalau saudara udah sungguh-sungguh menurut saudara, terus belum dapat apa-apa, tenang aja. Itu artinya memang dari Tuhan, saudara mendapat upahnya. Kalau saudara udah sungguh-sungguh terus langsung dapat, saudara uji. Karena apa? Bisa jadi itu menjadi godaan. Itu bisa menjadi apa? Membuat kita serakah. Oh, enak kali langsung dapat, ya. Oh, enak kali dapat ini, ya. Walaupun bukan berarti itu pasti bukan dari Tuhan. Bisa saja memang dari Tuhan, tapi uji. Karena apa? Yang langsung instan itu kadang-kadang sesuatu bisa menggoda kita. Makanya sering sekali, ya, waktu kita melakukan Tuhan atau waktu kita dalam keberhasilan, kan dikatakan ingatlah supaya berhati-hati, ya, jangan jatuh karena pujian, jangan jatuh karena keberhasilan. Saudara, yang pertama kalau saudara mau memandang upah yang dari Tuhan, upah dari Tuhan itu instan, karena itu bersabarlah. Kalaupun saudara belum mendapatkan sesuatu, sekalipun saudara sudah melayani, sekalipun saudara merasa udah segenap hati, sekalipun saudara tuh udah benar-benar, ya, tulus, bersemangat, tapi Tuhan, aku tuh kayak gini-gini aja. Percayalah, yang pertama upah dari Tuhan itu tidak instan, ya, tidak instan. Karena apa? Lebih daripada upah yang jasmani, dia berikan upah yang rohani kepada kita. Jadi upah dari Tuhan tidak instan. Dan yang kedua, upah dari Tuhan itu kekal, ya. Upah dari manusia, dari dunia itu bisa gampang hilang, tapi upah dari Tuhan itu kekal, ya. Bukan hanya di dunia ini kita terima upahnya, tapi ada tersimpan di surga. Upah dari dunia ini ya tetap dia berikan kepada kita, tapi lebih daripada yang bisa di dunia ini, dia sediakan dalam kekekalan bagi kita yang mau melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan dari Tuhanlah kita menerima upahnya.
Yang pertama, upah dari Tuhan tidak instan, ya. Makanya bersabarlah kalau melalui proses. Bersabarlah walaupun saudara sudah bayar harga, ya. Waktu kita memulai ibadah ini, ya, nggak bisa kita langsung minta Tuhan, kamu udah sungguh-sungguh, ya bulan depan udah harus adalah 100 orang Tuhan di pagi hari. Nggak salah memang meminta, tapi jangan tergoda dengan sesuatu yang instan. Nggak apa-apa kita minta, tapi jangan kecewa kalau bulan depan belum ada 100 orang di ibadah yang pertama, ya. Pak Widodo udah kita percayakan sebagai koordinator ibadah pertama, ya. Jadi Pak Widodo yang mungkin dia memikirkan strategi juga, ya bersama-sama ya tentunya, ya. Kita support, ya. Jadi ya doa kita, ya Tuhan harus tambah-tambahkan jiwa-jiwa. Karena apa tujuan kita mengadakan ibadah ini? Supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang dilayani. Katakan amin, ya. Dan kita yang melayani Tuhan pun supaya bertambah jauh keintiman kita dengan Tuhan. Inilah upah yang tidak instan bagi kita pribadi. Saudara, tanpa saudara sadari, waktu saudara misalnya 2 kali ibadah, 3 kali ibadah dalam 1 minggu, seolah-olah nggak ada manfaatnya. Tapi tanpa saudara sadari, Tuhan sedang memberikan upah yang tidak instan. Saudara makin sabar, ya. Saudara makin kuat, ya. Saudara makin pola pikirnya berubah. Sebab ketika disurvei, saudaraku, ya ada orang yang berkata, nggak ada gunanya baca Alkitab, nggak ada gunanya orang rajin ke gereja. Suatu ketika disurvei, saudaraku, dari ribuan orang, ada ya penelitian, mereka teliti, ternyata memang nggak terlihat langsung dampaknya. Jadi yang ke gereja, ya sekali seminggu, yang tidak pernah ke gereja, yang ke gereja sekali sebulan, dan yang ke gereja lebih daripada sekali seminggu, ada yang 2 kali atau 3 kali, disurvei, ternyata sesudah beberapa lama mereka lihat bisa perubahan. Jadi surveinya itu bahkan sesudah ya survei mentah dibuat, ternyata orang yang tidak pernah ke gereja tingkat stresnya itu 2 kali lipat lebih gampang stres dari orang yang pernah ke gereja walaupun cuma sekali seminggu. Disurvei lagi, saudara, orang yang lebih dari 2 kali ke gereja, ya lebih dari sekali, ada 2 kali atau 3 kali ke gereja, ternyata tingkat stresnya itu lebih rendah. Kalau yang tadi yang tidak ke gereja 2 kali lipat lebih gampang stres, ini lebih tidak gampang stres daripada orang yang hanya sekali saja ke gereja. Jadi kalau saudara 2 kali ibadah, percayalah nanti saudara akan sadari pelan-pelan, nggak gampang aku stres, ya, karena saudara 2 kali dalam ibadah raya seminggu. Katakan amin. Yang KGC 3 kali dalam seminggu, saudara, ya, di ibadah raya. Saudara, itu benar-benar disurvei oleh yang mau menyelesaikan tesis tentang psikologi, ya. Saudara, dia melihat perbedaan itu, ya. Itu di Amerika, dan saya percaya di Siantar pun survei ini benar, terutama di GBO Siantar. Haleluya. Sehingga saudara nanti beberapa bulan dari sekarang langsung dilihat orang-orang, ya, yang teman-teman kita yang melayani cuma datang ibadah sekali, terus langsung dilihat, loh Pak Widodo ini kok sekarang makin sering senyum, gitu, ya. Dia nggak menyadari karena Pak Widodo sudah 2 kali dalam seminggu ibadah raya, saudara, ya. Dia akhirnya melihat, loh kok Bang Erik ini, ya, kok sekarang suka memberi, ya. Ya padahal sekarang udah suka memberi misalnya, kan, kok makin suka memberi misalnya, gitu. Dia nggak menyadari karena Bang Erik sudah 3 kali, bahkan lebih dari 3 kali ibadah dalam seminggu, ya. Saudara, upah yang tidak instan itu contohnya kita terima tanpa kita sadari. Dan yang kedua tadi, upah itu kekal, ya. Bukan hanya sekarang saudara tidak gampang stres, bukan hanya sekarang saudara yang langsung mengalami damai dan sukacita, tetapi itu kekal. Langit dan bumi akan berlalu. Upah yang dari dunia ini, tsunami datang, gempa bumi datang, itu bisa hancur semuanya. Tapi ada upah yang tidak akan bisa dicuri orang. Upah yang tidak akan kena nengat dan karat. Upah yang tidak akan binasa, yaitu upah yang tersimpan di sorga. Upah yang tidak akan pernah layu, yaitu upah yang tersimpan di sorga. Dan itu diberikan bagi setiap kita, saya dan saudara, yang mau melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang pertama, dengan segala sesuatu. Yang kedua, saudaraku,
lakukan, pandang Tuhan dalam apapun yang saudara lakukan. Dan yang ketiga, pandang upah yang sesungguhnya. Sekalipun itu tidak langsung terlihat, karena upah itu tidak instan. Dan percayalah, upah itu kekal. Haleluya.